الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan-lisan kita selain puja dan puji kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmatnya, atas limpahan berbagai macam karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Karena hanya dengan nikmat-nikmat tersebut sajalah Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, Masjid Raya Al-Insan, dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah ke qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini berkenan Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat untuk diri pribadi khatib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti yang disampaikan dan didefinisikan oleh para ulama dengan imtitharu awamirillah wajtinabu nawahih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, masih dalam momentum memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-78. Saya ingin mengajak jamaah sekalian merenungi kembali, menghayati kembali sebuah frase, sebuah kalimat yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Para pendiri bangsa kita, para pahlawan bangsa kita dengan sadar, dengan keimanan yang tinggi menyatakan bahwa saat itu 17 Agustus 1945 bangsa kita merdeka atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kalau kita hitung-hitung secara matematis segala yang kita miliki saat itu, baik segala SDM,
prasarana, persenjataan yang kita miliki saat itu, kalau kita hitung-hitung saat ini, bukan hal yang mudah, bukan hal yang mungkin kita mampu mengusir dan memerdekakan bangsa kita kalau tidak atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan negara yang kita cintai ini hingga saat ini di usianya yang ke-78, Allah masih merahmatinya dengan tanda kita semua masih bersatu di bawah naungan NKRI. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana tidak banyak negara yang dulu sewaktu kita kecil, sewaktu kita masih SD dan bersekolah, kita mengenal negara-negara yang hari ini namanya sudah tidak ada. Atau hingga saat ini kita masih sering mendengar di belahan dunia lain negara yang mereka berkonflik, perang saudara yang tidak pernah berujung. Alhamdulillah summa alhamdulillah, atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita, bangsa kita di usianya yang ke-78 masih menjadi sebuah negara kesatuan yang insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus menjaga bangsa yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas apa itu rahmat? Apa itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahmatnya Allah adalah segala sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat termasuk di dalamnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kehidupan kita sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sifat rahmat pada dirinya sendiri, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qulillah kataba ala nafsihi rahmah. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi ini? Qulillah, katakanlah bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, yang Allah sendiri mewajibkan atas dirinya sifat rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rahmatnya Allah itu sangat luas. Dalam sebuah Sahih Bukhari, dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari melalui jalur Abu Hurairah, dikisahkan pada saat Allah menciptakan alam semesta ini, Allah juga menciptakan 100 rahmatnya. Dan satu rahmatnya itu Allah curahkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi. Sedangkan dalam Sahih Muslim melalui jalur Salman Al-Farisi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan satu rahmatnya kepada seluruh penghuni langit dan bumi dan menahan 99 rahmatnya untuk diberikan kelak pada umatnya di yaumil akhir. Karena satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada kita semua penghuni langit dan bumi, maka seorang ibu menyusui dan menyayangi anaknya. Maka karena rahmatnya Allah, satu rahmatnya Allah ini, seekor binatang buas apapun jenisnya tidak pernah akan memakan anaknya sendiri. Ini sebab satu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan kelak nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa kelak masuk surganya kita bukan karena ibadah kita, bukan karena salat kita, bukan karena tilawah Al-Quran kita, bukan karena puasa kita, bukan, demi Allah bukan, tapi semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya,
la tadkhilu ahada minkum amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmati minallah. La tadkhilu ahada minkum amalahul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk seseorang di antara kalian karena amalan surganya, karena amalan ibadahnya. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak akan ada seorang pun yang terselamatkan dari api neraka karena amal ibadahnya. Wala ana, tidak terkecuali aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa birahmati minallah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita luruskan niat-niat kita. Kita kembalikan seluruh amalan ibadah kita semata-mata karena kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Saat itu malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di waktu yang lampau Allah memiliki seorang hamba ahli ibadah yang berusia 500 tahun. Hamba ini hidup sendiri di sebuah pegunungan yang tinggi, yang sekelilingnya dikelilingi oleh samudra yang luas. Maka selama 500 tahun hamba tadi hidup, yang ia kerjakan hanya beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu, detik pun yang ia lakukan kecuali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan selanjutnya hamba tadi bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan salat dan bersujud kepadanya. Singkat cerita, kemudian hamba tadi Allah matikan, Allah ambil nyawanya dalam keadaan sujud, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah panggil ruhnya, wahai hambaku, wahai hamba yang telah berumur 500 tahun, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Tapi hamba tadi menjawab, ya Allah ya Rabb, masukkanlah hamba ke dalam surgamu karena amal ibadah hamba. Mendapat jawaban tadi, Allah panggil malaikatnya, wahai malaikatku, hisablah hambaku ini yang berusia 500 tahun, hisablah amal ibadahnya dengan nikmat yang pernah aku berikan kepadanya selama 500 tahun. Lalu malaikat Allah menimbang satu nikmat yang ia ambil dari hamba tadi berupa nikmat penglihatannya. Begitu ditimbang amal ibadahnya selama 500 tahun dengan satu nikmatnya berupa nikmat penglihatan, maka malaikat melaporkan pada Allah bahwa amal ibadahnya selama 500 tahun tidak jauh lebih berat ketimbang nikmat penglihatan saja yang Allah telah berikan kepadanya. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, seretlah hamba ini dan lemparkan ia ke dalam api neraka jahanam. Begitu diperintahkan dan didengar akan dilemparkan ia ke dalam api neraka jahanam, maka hamba tadi bermohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, dengan sebab rahmatmu masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Kemudian dengan rahmat, dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa rahmat Allah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Allah berikan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki, kepada siapapun ia ingini. Tidak ada pun satu pun di antara kita yang mampu melobi, memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan rahmatnya kepada orang yang kita kehendaki. Siapapun kita tak akan pernah bisa sanggup. Hatta itu dia seorang pejabat, seorang presiden sekalipun tidak akan mampu
memaksa Allah mencurahkan rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatillahi fala mumsika laha." Dan apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, walaupun rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai seorang hamba kita bisa berusaha agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada diri kita. Paling tidak ada 4 yang bisa kita lakukan untuk kita menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-132, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kita kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kita termasuk golongan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah dengan salat dan berzakat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nur ayat yang ke-56, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ini di hari Jumat adalah hari terbaik untuk kita mengeluarkan sedekah terbaik kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan, sedekah terbaik adalah sedekah di hari Jumat. Tadi ketua masjid telah menyampaikan bahwa ada rencana masjid untuk memperluas ruang wudhu. Inilah momentum buat kita berlomba-lomba untuk kita meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita berinfak, berwakaf untuk pembangunan tempat wudhu tadi. Di samping itu juga Masjid Raya Al-Insan ini tadi disebutkan memiliki unit pelayanan zakat, panitia zakat yang bekerja sepanjang tahun, yang tidak seperti masjid-masjid yang lain yang ada hanya saat-saat Ramadan. Tapi Masjid Raya Al-Insan memiliki unit pelayanan zakat yang sudah terakreditasi dengan Basnas, yang bisa bekerja dan menerima sedekah infak bapak-bapak dan saudara sekalian sepanjang tahun. Yang ketiga, cara kita untuk meraih rahmatnya Allah adalah dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, jika dibacakan atas kita ayat-ayat Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan kalau kita mendengarkan saja itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'annya setiap hari? Setiap hari kita melazimkan, membiasakan untuk membaca Al-Qur'an, bagaimana tidak bercucurannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada di antara kita hari ini yang belum bisa membaca Al-Quran, harus belajar Bapak, saudara sekalian. Mau nunggu sampai kapan lagi kita belajar Al-Quran? Kalau ruh kita sudah di tenggorokan, sedang kita masih belum bisa membaca Al-Quran, sangat disayangkan. Di Masjid Raya Al-Insan ini ada rumah Quran, yang santrinya, yang belajarnya enggak cuma anak-anak, banyak orang dewasa. Ada seorang yang belajar di rumah Quran Al-Insan ini berusia 60 tahun. Inilah kesempatan kita. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk belajar Al-Quran. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Jangan-jangan sampai kita meninggal dunia tanpa mampu membaca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Karena Al-Quran kelak menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Yang terakhir, cara kita untuk mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sering-seringlah datang ke dalam masjid,
dengan sering-seringlah salat berjamaah di masjid, dengan sering-seringlah hadir di majlis-majlis ta'lim di dalam masjid. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, begitu kaki kita melangkah ke dalam masjid, disunnahkan oleh kita membaca doa, Allahumma tafli abwaba rahmatik. Allahumma tafli, ya Allah, bukakanlah untukku abwaba rahmatik, banyak pintu-pintu rahmatmu. Maka dengan kita sering datang, dengan kita sering melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid, dengan kita sering hadir di dalam masjid, majlis ta'lim di dalam masjid, dengan sendirinya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahdani lahtadi Allah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.